satu, barangkali teman-teman juga sudah pernah ke sana, di sebuah museum di Ulen Sentalu di Jogja. Itu ada satu ruang khusus Kartini. Itu museum favorit saya, mungkin saya ke sana sudah ada 20 kali kayaknya. Kalau ke Jogja selalu menyempatkan ke sana karena museum itu memang sangat bagus, terawat dan profesional sekali gitu. Ini sekalian promosi walaupun nggak apa-apa ya, memang museum itu layak untuk dipromosikan. Jadi ada satu ruang khusus Kartini. Di sana ditamerkan tulisan-tulisan Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Saya memfoto satu-satu, tapi saya udah lupa tuh. Terus tadi saya gelendengan sama Mbak Ulia, Kartini itu teman surat menyuratnya teman-teman bangsawan Belanda. Padahal berarti teman-temannya itu bukannya anak-anak para bangsawan Belanda juga yang hari itu sedang menjajah kita gitu. Terus kok malah mereka kok temenan ya gitu. Kartini kok temennya kok circle-nya malah teman-teman penjajah sendiri gitu. Terus ya enggak, ini pertanyaan enteng aja, kok kenapa kok malah circle-nya itu. Jadi sebenarnya apa iya gitu, ada teman-teman nulis yang teman-teman saya di Facebook gitu, sebetulnya model penjajahan yang dulu dilakukan oleh Belanda di kita itu apa iya isinya cuma sekedar romusa dan apa tanam paksa dan lain-lain gitu. Kok Kartini kok berteman baik sama itu tadi anak-anak bangsawan Belanda yang waktu itu menjajah kita gitu. Kan sedikit banyak ide-ide Kartini, gagasan-gagasannya, curhatannya itu kan diamini oleh teman-temannya di Belanda gitu. Mereka perempuan-perempuan feminis yang apa sejalan ya dengan ide-ide Kartini gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi, kenapa kok dengan teman-teman yang Belanda juga dan bagaimana penjajahan mereka? Saya juga menelusuri itu. Saya juga sempat punya kegelisahan itu loh. Ini dulu kolonial menjajah Indonesia, tapi Kartini kok malah berteman baik dengan mereka. Di buku lain di Asma Karina tentang tragedi Kartini itu dijelaskan bahwa ternyata teman-teman Belandanya Kartini itu sebagian ada yang memiliki misi tertentu. Jadi gini, ada yang namanya Abendanon, itu pejabat Hindia Belanda, itu punya istri namanya Rosa Abendanon, itu dekat dengan Snokhuurgrons. Snokhuurgronsnya itu kan kita tahu dia dulu mengkaji Indonesia dan jadi apa itu anak buahnya Belanda itu kan. Jadi penjajahan pada kala itu tidak sekedar penjajahan fisik, tapi bagaimana masuk melalui budaya. Bahkan ada juga upaya untuk mengkristenkan Kartini. Jadi dulu Ibu Kartini sempat diajak untuk masuk ke agama Kristen, sampai Ibu Kartini juga menggugatkan dalam suratnya itu dia tetap percaya kepada Allah gitu. Tapi pengaruh kristenisasi itu juga ada sedikit di beberapa suratnya, yang misalnya saya kalau tidak salah mengatakan bahwa Ibu Kartini itu Tuhan Bapa di langit semoga menyayangi kita semua. Nah, ada kata-kata seperti itu. Itu analisisnya Asma Karimah itu mengatakan bahwa ini pengaruh dari upaya kristenisasi itu tadi. Jadi sebenarnya Kartini itu menjadi alat di satu sisi. Teman-teman Belandanya itu di satu sisi untuk memperalat Kartini. Bahkan Kartini kan sejak dulu ingin sekali ke Belanda. Dan teman-temannya itu sendiri ternyata yang apa itu, kamu jangan berangkat dulu. Salah satunya Rosa Abendanon itu yang menahan-nahan itu, karena kalau sampai Kartini ke Belanda dikhawatirkan yang lainnya akan terprovokasi juga. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang pribumi telah berpendidikan, maka dia punya potensi untuk membangkang itu kan. Makanya Ibu Kartini dulu tidak sempat ke Belanda dan ditahan terus di rumah. Itu atas perintah Snokhuurgronsnya gitu dulu. Itu dari saya. Mungkin